Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel ini. Di video ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan sering bikin bingung banyak orang, terutama buat kalian yang lagi belajar tentang komputer, IT, atau lagi mau upgrade perangkat, yaitu tentang media penyimpanan. Kita bakal kupas tuntas perbedaan antara HDD, SSD, SSHD, dan NVMe, 4 teknologi penyimpanan yang paling umum dipakai saat ini. Kita juga akan bahas khusus tentang HDD SAS yang bisa dipakai di server dan data center. Dan terakhir kita akan bahas perbedaan flash disk atau USB drive versi 1, versi 2, dan versi 3. Jadi, kalau kalian pernah bingung waktu mau beli laptop terus ditawarin SSD atau NVMe, atau pernah penasaran kenapa transfer file ke flash disk bisa lambat banget, nah video ini jawabannya. Pastikan nonton sampai habis ya, karena di akhir video kita juga akan kasih rekomendasi teknologi mana yang cocok untuk kebutuhan kamu. Langsung saja kita mulai. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yuk kita lihat dulu roadmap atau peta materi yang akan kita bahas hari ini. Ada 4 topik utama. Pertama, kita mulai dari yang paling klasik, HDD atau hard disk drive. Lalu naik sedikit ke SSHD, yaitu hybrid drive yang menggabungkan HDD dan SSD. Ketiga, kita bahas SSD yang sekarang jadi standar modern. Keempat, NVMe, si cepat dari semuanya. Kelima, kita akan bahas khusus HDD SAS yang digunakan di server enterprise. Dan terakhir kita akan compare flash disk USB versi 1, 2, dan 3. Kita langsung masuk ke topik yang pertama. Oke, kita mulai dari yang paling senior, HDD atau hard disk drive. Teknologi ini sudah ada sejak tahun 1956, artinya HDD sudah berumur hampir 70 tahun. Jadi, cara kerja HDD itu seperti piringan hitam atau vinyl record. Di dalamnya ada piringan bundar yang disebut platter, terbuat dari bahan magnetik yang berputar dengan kecepatan tertentu. Di atasnya ada komponen seperti jarum, namanya reed atau wire head, yang bergerak untuk membaca dan menulis data. Karena ada komponen mekanis yang bergerak ini, HDD punya beberapa karakteristik unik. Kecepatan putarnya atau RPM biasanya 5400 RPM untuk model hemat daya dan 7200 RPM untuk model performa. Semakin tinggi RPM, semakin cepat data bisa diakses. Untuk kecepatan transfer data, HDD biasanya berkisar antara 80 sampai 160 megabit per detik. Itu jauh di atas SSD dan NVMe yang akan kita bahas nanti. Kapasitasnya, ini keunggulan utama HDD. Kita bisa dapat kapasitas mulai dari 500 GB sampai bahkan 20 TB dengan harga yang paling terjangkau dibanding semua jenis storage lainnya. Makanya HDD masih sangat populer untuk backup data, penyimpanan arsip atau NAS (Network Attached Storage) di rumah. Tapi ada kekurangan juga nih, karena ada komponen bergerak, HDD lebih rentan kalau terkena guncangan atau jatuh. Bayangin piring yang berputar kencang tiba-tiba terguncang, pasti bisa rusak. Selain itu, HDD juga lebih bising dan konsumsi daya lebih besar dibanding SSD. From factory-nya tersedia dalam ukuran 3,5 inci untuk desktop dan 2,5 inci untuk laptop. Sekarang kita naik satu level ke SSHD, Solid State Hybrid Drive. Seperti namanya, ini adalah gabungan atau hybrid antara HDD dan SSD. Konsepnya cerdas sekali.
Di dalam satu perangkat yang sama, ada piringan magnet HDD berkapasitas besar, biasanya 500 GB sampai 2 TB, ditambah dengan chip NAND flash kecil seperti yang ada di SSD dengan kapasitas 8 sampai 32 GB. Nah, chip SSD kecil ini berfungsi sebagai cache atau memori buffer. Sistem operasi SSHD akan secara otomatis mempelajari pola penggunaan, aplikasi apa yang sering kamu buka, file apa yang sering diakses, dan penyimpanan di cache SSD. Sehingga saat kamu membuka aplikasi tersebut, data diambil dari cache SSD yang sangat cepat, bukan dari piringan HDD yang lambat. Hasilnya kecepatan buka aplikasi dan booting Windows bisa 30-50% lebih cepat dibanding HDD biasa. Kecepatan transfer bisa mencapai 100-200 MB per detik. SSHD cocok untuk pengguna laptop yang butuh kapasitas besar dan budget terbatas, dan tidak mau upgrade ke SSD penuh yang lebih mahal. Kamu dapat yang terbaik dari dua dunia, kapasitas HDD dan kecepatan yang mendekati SSD. Kelemahannya, SSHD masih punya komponen bergerak seperti HDD biasa, jadi tetap rentan terhadap guncangan dan untuk workload yang sangat bervariasi. Algoritmanya mungkin tidak selalu bisa memprediksi data mana yang perlu di cache. Nah, sekarang kita masuk ke era modern penyimpanan, SSD atau Solid State Drive. Kalau HDD adalah mesin tua bertenaga, SSD adalah mobil listrik masa kini. Perbedaan mendasar, SSD sama sekali tidak punya komponen mekanis yang bergerak, tidak ada piringan yang berputar, tidak ada jaruman yang meluncur. Data disimpan sepenuhnya dalam chip NAND flash, komponen elektrik murni. Hasilnya perbedaannya sangat dramatis. Kecepatan baca SSD dengan inverter SATA bisa mencapai 550 MB per detik dan kecepatan tulis 520 MB per detik. Itu sekitar 3-5 kali lipat cepat dari HDD terbaik sekalipun. Tapi bukan hanya soal kecepatan transfer data, latensi atau waktu respon SSD jauh lebih rendah. Latensi HDD sekitar 10 milidetik, sementara SSD bisa di bawah 0,1 milidetik. Artinya komputer kamu terasa jauh lebih responsif. Buka aplikasi, booting, semuanya jadi kilat. Keuntungan lainnya, SSD tidak berbunyi sama sekali karena tidak ada bagian bergerak. Lebih tahan guncangan dan getaran. Bobot lebih ringan, konsumsi daya lebih rendah, bagus untuk baterai laptop, dan tidak perlu defragmentasi seperti HDD. SSD tersedia dalam beberapa format vektor. Ada yang 2,5 inci seperti HDD laptop, ada yang M2 bentuknya seperti permen karet panjang yang langsung tancap ke motherboard, dan ada juga SATA. Interface yang digunakan biasa SATA yang lebih umum atau PCIe yang lebih cepat. Kekurangan utamanya, harga per gigabyte masih lebih mahal dari HDD, dan kapasitas maksimalnya pun terbatas. Kebanyakan berhenti di sekitar 4-8 terabyte untuk konsumsi biasa. Kita sekarang masuk ke level tertinggi, NVMe. Kalau SSD SATA adalah mobil sport, NVMe adalah jet tempur. Ini adalah penyimpanan tercepat yang tersedia untuk pengguna konsumen saat ini. NVMe singkatan dari Non-Volatile Memory Express. Kata kuncinya adalah express, karena NVMe menggunakan interface PCIe, yaitu jalur data yang sama dengan kartu grafik GPU. PCIe punya
bandwidth yang jauh lebih besar dibanding SATA. Mari kita lihat angkanya. SSD SATA bisa 550 MB per detik, NVMe PCIe 3,0 bisa sampai 3500 MB per detik, NVMe PCIe 4.0 bisa tembus 7000 MB per detik, dan PCIe 5.0 yang terbaru bahkan bisa lebih dari 12.000 MB per detik. Tapi NVMe bukan sekedar SSD yang lebih cepat, protokolnya sendiri berbeda. SSD SATA menggunakan protokol AHCI yang dirancang untuk HDD. Protokol ini hanya mendukung satu antrian perintah dengan 32 slot. NVMe mendukung 65.535 antrian secara paralel, masing-masing dengan 65.535 slot. Ini yang membuat latensi NVMe jauh lebih rendah, di bawah 0,05 milidetik. Kalau kamu sering edit video 4K atau 8K, kerja dengan file besar, main game AAA yang butuh load cepat, atau menjalankan virtual machine, NVMe adalah pilihan ideal. Perbedaannya terasa nyata dalam pekerjaan sehari-hari. NVMe biasanya hadir dalam format vektor M2, ukurannya kecil, langsung tancap ke slot khusus di motherboard. Ada juga varian U2 untuk enterprise, untuk laptop tipis dan ringan. M2 NVMe adalah pilihan utama karena ukurannya yang sangat mungil. Kekurangannya, harga per gigabyte adalah yang tertinggi di antara semua jenis storage, dan NVMe memerlukan dukungan dari motherboard. Tidak semua motherboard langsung punya slot M2 dengan PCIe. Oke, sekarang kita rangkum semua yang sudah kita bahas dalam satu tabel perbandingan lengkap. Dari segi teknologi, HDD pakai mekanisme magnetik, SSHD kombinasi hybrid, SSD dan NVMe sama-sama pakai NAND flash. Dari kecepatan baca, HDD paling lambat di 80-160 MB per second. SSHD sedikit lebih baik di 100-200 MB per second. SSD SATA lompat jauh ke 500-550 MB per second. NVMe bisa mencapai 3500-7000 MB per second atau lebih. Dari sisi latensi, ini perbedaan sangat signifikan. HDD sekitar 10 milidetik, SSHD sekitar 5 milidetik, SSD 0,1 milidetik, dan NVMe di bawah 0,05 milidetik. Jadi NVMe 200 kali lipat lebih responsif dari HDD. Untuk komponen bergerak, HDD dan SSHD masih punya, SSD dan NVMe tidak sama sekali. Dan kalau soal harga per gigabyte, HDD lebih murah, lalu SSHD, kemudian SSD dan NVMe paling mahal. Sekarang kita masuk ke topik khusus, HDD SAS atau Serial Attached SCSI. Ini adalah HDD versi superhero untuk dunia enterprise dan server. Pertama, apa itu SAS? SAS adalah singkatan dari Serial Attached SCSI. SCSI sendiri sudah ada sejak lama sebagai standar interface penyimpanan untuk komputer server. SAS adalah evolusi yang menggunakan koneksi serial, lebih modern dan efisien. Yang membuat HDD SAS berbeda dari HDD SATA. Pertama, dari sisi kecepatan rotasinya. HDD konsumen biasa berputar 5400 atau 7200 rpm. HDD SAS berputar 10.000 atau bahkan 15.000 rpm. Bayangkan betapa cepatnya piringan itu berputar. Itu sebabnya HDD SAS menghasilkan lebih banyak panas dan lebih bising, tapi juga jauh lebih responsif. Interface SAS juga jauh lebih cepat.
SAS generasi ketiga atau SAS 3 mendukung bandwidth hingga 12 gigabit per detik per port. Dan ingat, SAS mendukung 2 port sekaligus. Ini namanya dual port connectivity. Dual port ini sangat penting di server. Artinya satu hard disk bisa koneksi ke 2 server atau 2 controller sekaligus. Kalau salah satu jalur koneksinya terputus, jalur kedua tetap aktif. Tidak ada downtime, data tetap bisa diakses. Ini namanya redundancy atau fault tolerance. Fitur unggulan lainnya hot swap. HDD SAS dirancang untuk bisa dicabut dan dipasang tanpa mematikan server terlebih dahulu. Ini sangat krusial di lingkungan server yang harus beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun tanpa henti. Dari sisi keandalan, MTBF atau Main Time Bandwidth Valores HDD SAS bisa mencapai 1,2 sampai 2 juta jam operasi. Bandingkan HDD consumer grade yang biasanya sekitar 500.000 jam, jauh lebih handal untuk beban kerja berat. Jadi kesimpulannya, HDD SAS bukan untuk PC rumahan. Ini adalah tool untuk profesional IT dan engineer yang mengelola server dan data center skala besar. Harganya pun jauh lebih mahal dari HDD consumer biasa. Supaya lebih jelas, kita bandingkan langsung HDD SATA consumer dan HDD SAS enterprise dalam satu tabel. Dari RPM, SATA paling tinggi 7200, SAS bisa 10.000 sampai 15.000 RPM. Untuk interface speed, SATA maksimal 6 GB per detik, SAS 3 bisa 12 GB per detik, 2 kali lipat. Dari koneksi port, SATA hanya satu port, SAS punya dual port untuk redundansi. Hot swap di SATA terbatas dan tergantung controller. Di SAS ini sudah built-in dan full support. Target market jelas berbeda. SATA untuk PC dan laptop profesional, SAS untuk server dan data center. MTBF atau angka keandalan, SATA sekitar 500.000 jam, SAS antara 1,2 hingga 2 juta jam. Dan tentu saja harga. SATA jauh lebih murah, SAS sangat mahal, bisa 5-8 kali lipat harga HDD SATA dengan kapasitas yang sama. Oke, kita sekarang ke topik terakhir, tapi tidak kalah pentingnya. Flash disk atau USB drive. Pasti hampir semua dari kalian punya benda ini kan? Tapi tahukah kamu ada perbedaan besar antara versi 1, 2, dan 3? Kita mulai dari USB versi 1. Yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996. USB versi 1 punya dua mode kecepatan, low speed dengan kecepatan 1,5 megabit per detik dan full speed dengan 12 megabit per detik. Kalau kamu konversi ke megabit, itu hanya sekitar 1,5 megabit per detik, sangat lambat untuk standar sekarang. USB 1X sekarang sudah hampir tidak dipakai lagi untuk flash disk, lebih umum untuk perangkat seperti mouse dan keyboard. Lanjut ke USB 2.0 yang rilis di tahun 2000-an. Ini melompat drastis ke kecepatan 480 megabit per detik atau sekitar 60 megabyte per detik. Itu 40 kali lebih cepat dari USB 1.1. USB 2.0 menjadi standar dominan selama lebih dari 1 dekade dan masih sangat umum digunakan sampai sekarang. Flash disk murah yang kamu beli di pinggir jalan kemungkinan besar itu USB 2.0. Dan kini hadir USB 3.0 yang diperkenalkan pada 2008. Yang kemudian berkembang menjadi keluarga USB 3X. USB 3.0 punya kecepatan 5 GB per detik
sekitar 625 MB per detik, lebih dari 10 kali lipat dari USB 2.0. Cara mudah mengenalinya, port USB 3.0 biasanya berwarna biru di dalamnya. USB 3.x terus berkembang. USB 3.1 mencapai 10 GB per detik dan USB 3.2 bisa sampai 20 GB per detik. Generasi terbaru ini bisa menggunakan konektor USB-C. Yang penting untuk diketahui, USB 3.x backward compatible dengan USB 2.0 dan 1X. Artinya flash disk USB 3 bisa kamu colok ke port USB 2 dan sebaliknya. Tapi kecepatannya akan menyesuaikan dengan yang lebih lambat. Jadi percuma punya flash disk USB 3 kalau port laptopnya USB 2. Oke, mari kita lihat tabel lengkap semua versi USB dalam satu tampilan. USB 1X dari tahun 1996, kecepatan maksimal 12 megabit per detik atau hanya 1,5 megabyte per detik. Nama resminya Full Speed USB. USB 2.0 dari tahun 2000 dengan kecepatan 480 megabit per detik atau 60 megabyte per detik. Nama resminya High Speed USB. USB 3.0 dari tahun 2008 dengan kecepatan 5 gigabit per detik atau 625 megabyte per detik. Nama resminya Super Speed USB. Portnya berwarna biru. USB 3.1 dari tahun 2013. Kecepatannya 10 gigabit per detik atau 1,25 gigabyte per detik. Nama resminya Super Speed Plus USB. Dan USB 3.2 dari tahun 2017 dengan kecepatan 20 gigabit per detik atau 2,5 gigabyte per detik. Ini yang tercepat di keluarga USB 3. Kita sudah sampai di akhir video. Sekarang kita rangkum semuanya dalam rekomendasi praktis. Kalau kamu butuh penyimpanan kapasitas besar dengan budget terbatas untuk backup arsip foto dan video atau NAS, pilih HDD. Harga per gigabyte-nya paling murah. Kalau kamu punya laptop lama dengan HDD dan mau upgrade performa tanpa ganti laptop baru, SSHD bisa jadi pilihan menengah yang terjangkau. Untuk penggunaan harian modern sebagai drive sistem operasi, instalasi aplikasi, dan gaming, SSD SATA adalah standar emas saat ini. Perbedaan performa dibanding HDD sangat terasa. Kalau kamu seorang content creator, edit video, programmer besar, atau gamer hardcore yang ingin performa maksimal, NVMe adalah investasi terbaik. Untuk lingkungan server dan data center yang membutuhkan keandalan 24/7 dengan beban kerja tinggi, HDD SAS tidak ada tandingannya. Dan untuk flash disk, selalu pilih USB 3.0 ke atas. Pastikan laptop atau PC kamu juga support USB 3 agar mendapat kecepatan penuh. Nah, itu pembahasan lengkap kita hari ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah pemahaman kalian tentang dunia media penyimpanan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.